Ya jelaslah menurut saya ini komunikasi politik dalam agenda strategis ya. Agenda strategisnya apa? Tentu kontestasi elektoral 2024. Khususnya lagi adalah kandidasi pencapresan. Karena bagaimanapun kita sama-sama memahami bahwa konstelasi politik nasional hari ini itu sedang difokuskan pada kerjasama politik, membangun koalisi strategis ya di antara kekuatan parpol. Bahwa kemungkinan Nasdem dengan Demokrat akan berkoalisi di 2024 akan terwujud karena Nasdem dan Demokrat ini kan memiliki suasana batin yang hampir sama. Misalnya, terlihat misalnya sejak awal ataupun Demokrat itu ingin membentuk satu poros politik apapun lah judulnya, terutama untuk mengakhiri kekuatan politik gitu ya, yang belakangan ini selalu dimenangkan oleh PDIP selama 2 periode. Demokrat semangatnya di situ, begitupun dengan Nasdem, semangatnya juga sama. Ketika ada nama Anies Baswedan yang disondingkan kepada publik, itu artinya Nasdem siap membentuk front politik secara terbuka dengan PDIP misalnya, bahkan oleh kubu pemerintah yang kemungkinan besar akan melawan Anies Baswedan yang memang dalam banyak hal selalu didiskriminasi dalam tanda kutip dalam persoalan-persoalan politik, bahkan dikucilkan secara umum. Anies bertemu Surya Paloh, JK, Ahmad Saiku, hingga SBY bahas koalisi. Sosok Anies Baswedan belakangan sedang ramai dibahas dalam dinamika politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. Ia sudah diusung Partai Nasdem sebagai bakal Capres 2024. Terbaru, Anies bertemu sejumlah tokoh nasional mulai dari Ketum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, hingga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada Minggu 16 Oktober malam. Informasi yang dihimpun, pertemuan itu berlangsung saat acara pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Hal ini dibenarkan Waketum Nasdem Ahmad Ali, yakni pertemuan tidak direncanakan itu. Alhamdulillah, istilah saya malam baik, tempat baik, ketemu orang baik, jelas Ali di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketika disinggung apakah ada pembicaraan koalisi Nasdem bersama Demokrat dan PKS dalam pertemuan tersebut, Ali tak menjelaskan secara gamblang. Kan orang sedang bergembira, politik kita ini kan riang gembira. Pastinya bahwa ketika Pak Surya, Pak JK, Pak SBY bertemu ini sama-sama politisi. Masa bicara tempe, ya bicara politik dong, iya kan? Demikian ujarnya. Momen pertemuan Anies bersama sejumlah elit partai politik itu dapat dilihat dari unggahan Twitter Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun, Anies, Surya Paloh, Ahmad Saiku, JK, hingga SBY duduk bersama di satu meja. Di acara resepsi pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS Bapak Salim Segaf Al-Jufri malam ini. Damai dan rukun, semua para pemimpin sehat untuk kita semua. Demikian tulisnya. Beberapa waktu lalu, Anies juga sudah menyambangi DPP Demokrat. Saat itu Anies bertemu Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk bersilaturahmi jelang Pilpres 2024. Nasdem, Demokrat, PKS memang sedang dalam tahap penjajakan koalisi. Jika ketiga partai ini bergabung, maka sudah mengantongi 163 kursi DPR dalam syarat pencapresan. Politikus senior Golkar Akbar Tanjung memberikan klarifikasi soal dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024. Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar itu menekankan dirinya tidak mendukung Anies menjadi capres. Ex-Ketua DPR itu menjelaskan Anies merupakan juniornya dalam organisasi HMI dan KAHMI, sehingga ia menghormati keputusan Anies. Sebelumnya, Akbar Tanjung, Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024. Hal itu disampaikan pada sambutannya di acara peresmian relokasi Monumen 66 di kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober. Ia menyebut Anies Baswedan adalah sosok yang pintar. Selain menjadi akademisi, Anies dinilai memiliki kepemimpinan yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Anies Baswedan resmi dideklarasikan menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022. Anies menerima deklarasi itu dan menyatakan kesiapannya.